Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi karena apa namanya keselamatan proses itu mau nggak mau harus berurusan dengan fasilitas proses. Nah, kita dan kemudian apa namanya bahaya yang timbul dari proses itu kan biasanya pasti terkait dengan bahan kimia atau reaksi kimia. Mau nggak mau kita akan harus ada pemahaman minimum tentang kimia yang harus kita miliki sebelum kita bisa masuk ke materi keselamatan proses. Nah, materi ini saya gunakan untuk semacam bridging sebelum nanti masuk ke eh, apa namanya materi-materi lain yang lebih mendetail. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mulai dari mereview kembali sistem besaran dan satuan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam bidang keteknikan itu sistem satuan atau unit itu penting. Kenapa? Karena satuan itu yang kita gunakan untuk pembanding dalam mengukur besaran. Nah, besaran itu adalah semua kuantitas fisik yang dapat diukur itu namanya besaran. Nah, di dalam bidang keteknikan, di mana kita menggunakan sains untuk kemudian menyelesaikan permasalahan real, permasalahan kehidupan yang kita hadapi sehari-hari, maka apa namanya sistem satuan itu menjadi penting karena itu nanti memberikan standar bagi kita untuk melakukan pengukuran dan mengkomunikasikan hasil pengukuran. Nah, eh, sepanjang sejarah manusia itu banyak sistem besaran yang sistem satuan yang pernah dibuat gitu ya. Ada sistem Inggris yang kurang lebih paling tua ya. Kemudian ada sistem US yang sedikit berbeda. Kemudian ada sistem MKS. Nah, kemudian ada sistem SI yang apa namanya merupakan usaha lebih lanjut untuk membuat sistem besaran dan satuan yang bisa diterima secara internasional. Nah, SI itu singkatannya dari bahasa Prancis, Sistem Internasional de Units, gitu ya. Nanti mohon dikoreksi ya. Setahu seingat saya ini bahasa Prancis, gitu ya. Nah, singkatannya di bahasa Indonesia itu match gitu ya. SI itu sistem internasional gitu ya. Nah, kalau di bahasa Inggris kan harusnya international system. Oke. Nah, sistem SI itu mendefinisikan apa namanya 7 besaran dasar dan satuan utama. Jadi besaran itu ada besaran dasar dan ada besaran turunan. Besaran dasar itu nanti definisinya itu dibuat, Pak, disepakati. Oke. Sementara besaran turunan itu nanti di definisinya itu diturunkan dari besaran dasar sesuai dengan hukum fisika yang bekerja. Nah, sebagai contoh misalkan begini, eh, besaran dasar yang pertama yaitu massa. Nah, nanti kita bahas definisinya. Nah, ada besaran turunan namanya massa jenis, massa dibagi volume. Nanti satuannya dia mengikuti eh, definisi tadi. Jadi satuan massa nanti dibagi dengan satuan volume, misalkan kilogram per meter kubik. Nah, definisi dari massa jenisnya itu nanti mengikuti definisi massa dan definisi volumenya. Kalau massanya itu diukur dengan kilogram, kemudian volumenya nanti diukur berdasarkan panjang yaitu meter, ya nanti definisinya ngikuti definisi kilogram dan definisi meter. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, saya tidak akan masuk ke detail definisi fisika dari masing-masing besaran. Yang penting kita mengenali saja. Jadi ada 7 yaitu massa, panjang, waktu, temperatur, jumlah zat, kuat arus, dan intensitas cahaya. Oke. Ini 7 besaran dasar yang didefinisikan oleh sistem SI. Nah, yang menarik itu voltase tidak masuk pertama. Kemudian tahanan listrik juga tidak masuk. Nah, oke. Ini yang pertama. Karena nanti sebenarnya bisa diturunkan.
Nah, kemudian yang menarik Bapak Ibu, eh, semua besaran kecuali massa itu definisinya tidak ada awalan. Hanya massa yang didefinisikan dengan awalan kilo. Oke, panjangnya pakai meter, temperatur Kelvin dan seterusnya. Nah, ini yang menarik ya. Ini ada sedikit apa ya, semacam ketidakkonsistenan begitu. Tapi ya ini adanya seperti ini ya. Oke, mungkin begitu. Nah, oke. Oke, next. Jadi nanti, nah, kemudian sistem SI itu mendefinisikan sistem pengali yang nanti dinyatakan sebagai awalan huruf di depan nama satuan. Oke, nah, ketika kita melakukan pengukuran, Bapak Ibu sekalian, kadangkala nilai hasil pengukurannya itu sangat besar. Ada di order ribuan, jutaan, miliar, apa namanya, miliar dan seterusnya. Atau sangat kecil ya, hingga seper seribu, seper sejuta dan seterusnya. Nah, kalau itu kita tuliskan menggunakan besaran dasar, itu nanti angkanya jadi panjang. Oke. Nah, sistem pengali ini nanti digunakan untuk menyingkat penulisan. Nah, sederhananya begitu, Bapak. Contoh misalkan ketika kita mengukur sepanjang sesuatu benda, hasilnya 1.000 meter. Nah, ketika kita mau menuliskan, itu kan kita harus menulis sebanyak 4 angka. 100. Tapi ini bisa kita singkat menggunakan sistem pengali menjadi 1 km, 1 kilometer. Kita misalkan mengukur sesuatu yang ukuran yang sangat cukup kecil, 0,001 meter seper 1.000 meter. Ini bisa kita singkat menjadi 1 milimeter. Jadi ini sebenarnya gunanya di sini. Oke. Sehingga untuk mempermudah penulisan. Oke. Dan nanti untuk mempermudah perhitungan, Bapak Ibu. Nah, eh, ceritanya agak panjang sebenarnya. Tapi begini, Bapak Ibu, kalau kita melakukan perhitungan menggunakan komputer, eh, komputer itu memiliki ketidakakuratan ketika menjumlahkan bilangan sangat besar dengan bilangan sangat kecil. Nah, jadi kalau misalkan angka digit atau besarnya bisa kita normalisasi menggunakan satuan, itu nanti akan meningkatkan akurasi perhitungannya kalau kita melakukan perhitungan dengan komputer. Oke. Nah, saya tidak akan membahas ya. Mungkin kita sudah kenal mulai dari deka, hekto, kilo, mega, giga, tera mungkin kita kenal ya karena kita menggunakan komputer. Sekarang kapasitas penyimpanan masuknya terabyte. Yang turun kita sudah pernah tahu desi, sentimeter, mili, mikron, mikro gitu ya, nano, nah, dan seterusnya. Oke. Nah, apa itu massa? Massa itu didefinisikan sebagai ukuran jumlah materi yang dikandung oleh suatu benda. Nah, massa tidak sama dengan berat, Bapak Ibu. Ini harus kita pahami. Karena berat adalah gaya ke bawah yang diberikan oleh gravitasi bumi. Nah, lalu bagaimana kita menentukan 1 kilogram? Nah, dulu ada sebuah lembaga yang apa namanya menetapkan standar untuk 1 kilogram. Jadi dulu mereka membuat satu unit sebuah potongan logam yang itu disepakati sebagai 1 kilogram. Lalu kemudian semua alat ukur itu ditera menggunakan potongan logam tersebut. Nah, kemudian definisinya berubah menggunakan berat atom. Sekian kali berat atom, lupa saya. Berat atom cesium kalau tidak salah. Nah, seperti itu. Nah, ini ada satu lembaga sendiri yang mendefinisikan 1 kilogram itu bagaimana dan kemudian eh, definisi ini dipakai untuk mengkalibrasi berbagai alat ukur. Mentera alat ukur, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang oke, gaya berat. Nah,
gaya itu definisi fisikanya tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan posisi, kecepatan atau bentuk benda. Oke, jadi ada benda yang kalau diberi gaya, nah, dia tidak bergerak tuh diberi gaya, tidak bergerak. Tapi dia berubah bentuk dari kotak menjadi wajik. Nah, oke. Atau dia berubah posisi, geser dari satu tempat ke tempat lain. Atau dia sudah berjalan gitu ya. Misalkan dia sudah berjalan gitu ya. Tapi kemudian kecepatannya berubah menjadi lebih cepat, menjadi lebih lambat ya. Nah, itu penyebabnya adalah gaya. Nah, gaya itu sebenarnya nggak bisa diukur. Ya. Yang bisa diukur nanti adalah perubahan kecepatan, perubahan posisi, atau perubahan bentuknya. Oke? Nah, ini yang harus kita hati-hati Bapak Ibu, karena ada perbedaan mendasar antara sistem SI dengan sistem Inggris. Kalau di dalam sistem SI, gaya 1 Newton itu adalah gaya yang diterima oleh sebuah benda dengan massa 1 kilogram mengalami percepatan 1 meter per second kuadrat. Oke? Nah, dengan demikian, kalau massa 1 kilogram ditempatkan pada gravitasi, menerima percepatan gravitasi standar 9,81, nanti gaya berat yang diterima 9,81 Newton. Nah, di dalam sistem Inggris ini yang agak apa ya, agak peculiar ya, agak aneh gitu. Nah, definisinya berbeda. Di dalam sistem Inggris itu gaya satuan gayanya namanya tulisannya LBF, nah, bacanya pound force. Jadi gaya 1 pound force ini adalah gaya yang diterima oleh benda dengan massa 1 pound mass yang mengalami percepatan gravitasi standar 32,174 feet per second kuadrat. Oke, ini gayanya definisinya begini Bapak Ibu. Nah, ini yang agak aneh. Kenapa? Massa 1 pound force dikalikan percepatan 32,174 harusnya hasilnya 32,174. Tapi sistem Inggris meminta hasilnya menjadi 1 pound force. Nah, oleh karena itu di sistem Inggris itu dikenal namanya GC. GC ini adalah konstanta proporsionalitas. Nilainya sama dengan percepatan gravitasi standar, hanya satuannya diakali beda, yaitu feet per second kuadrat, pound mass per pound force. Supaya apa? Supaya satuannya saling menghilangkan, Bapak Ibu. Sehingga tersisa pound force. Dan ini juga saling menghilangkan sehingga tersisa satu. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu bekerja dengan sistem Inggris ini harus hati-hati. Oke? Jadi definisi gaya beratnya seperti ini berbeda. Nah, oke? Jangan menggunakan formula yang standar seperti sistem SI karena nanti hasilnya pasti salah kalau pakai sistem Inggris. Nah, di mana Pak yang masih banyak pakai sistem Inggris? Biasanya yang masih banyak pakai sistem Inggris itu setahu saya industri oil and gas. Nah, oke, nah temperatur. Saya tidak akan mendefinisikan temperatur, Bapak Ibu, karena definisinya agak rumit ya. Nanti melibatkan energi kinetik molekul dan seterusnya. Saya tidak mau masuk ke situ. Nah, hanya ada satu hal yang harus apa namanya kita pahami bahwa di dalam satuan SI itu temperatur didefinisikan dengan satuan Kelvin yang tidak ada tanda derajatnya, Bapak Ibu. Nah, ini tidak ada tanda derajatnya. Kenapa nggak ada tanda derajatnya? Karena Kelvin itu skala temperatur absolut. Sementara skala yang lain memiliki tanda derajat atau degree karena dia relatif. Oke? Nah, kenapa? Bagaimana mendefinisikan Kelvin? Nah, Kelvin itu 0 Kelvinnya itu didefinisikan sebagai temperatur di mana benda sama sekali tidak memiliki energi termal. Nah, jadi ini seperti itu. Nah, apa yang terjadi kalau benda tidak memiliki energi termal? Yang terjadi adalah molekulnya itu sama sekali diam, tidak bergerak, gitu ya. Oke. Nah, skala yang lain itu relatif.
Contoh Fahrenheit ini disusun 1714. Dinamai Fahrenheit karena yang nyusun namanya Fahrenheit juga, ya. 0 Fahrenheitnya itu didefinisikan pada temperatur beku campuran air dengan NH4Cl yang dapat dia ciptakan gitu ya. Nah, kemudian pada tekanan ini ya, pada tekanan atmosfer. Nah, kemudian 100 Fahrenheitnya itu temperatur normal badan manusia. Makanya ketika dia ukur temperatur didih air pada tekanan atmosfer ketemunya 212. Nah, gitu ya. Lalu skala Celcius yang nyusun namanya juga Celcius. Mohon maaf ini ada typo ya, saya perbaiki dulu. Saya harus konsisten kalau menggunakan. Oke. Nah, kemudian dia nyusunnya 1742. Selang beberapa beberapa puluh tahun ya. Nah, 0 derajat Celciusnya itu temperatur beku air murni pada satu atmosfer, 100 derajatnya temperatur didih pada satu atmosfer. Kurang lebih seperti itu. Oke. Sehingga itu pasti beda-beda. Nah, yang penting Bapak Ibu, nanti kita bisa mengkonversi antara berbagai skala temperatur yang berbeda. Oke, tidak perlu dihafalkan. Nanti silahkan dirujuk, silahkan pakai kalkulator online. Jadi dari Kelvin ke Celcius ini hanya beda 217,35. Karena 0 Kelvinnya lebih rendah daripada Celcius, maka untuk masuk ke Kelvin itu Celcius ditambah 273,15. Nah, untuk masuk ke Celcius dari Kelvin tinggal dikurangi. Nah, antara Celcius dengan Fahrenheit itu jumlah skalanya nggak sama. Jadi, apa namanya, untuk masuk ke Celcius, Fahrenheitnya harus dikurangi 32 dulu. Oke, jadi 0 apa temperatur beku esnya kalau di Fahrenheit itu 32. Nah, perbedaan skalanya itu 9:5. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau dibalik ke Fahrenheit berarti Celsiusnya tambah 32 kali 5/9. Oke, baik. Mungkin itu untuk temperatur. Next, nah jumlah zat. Jadi nanti jumlah zat ini penting karena apa namanya? Biasanya disiplin teknik kimia itu nanti menyatakan apa namanya eh, zat yang apa kadar zat yang bereaksi itu menggunakan jumlah zat. Nah, satuannya itu namanya mol. Jadi satu mol itu didefinisikan sebagai separtikel sebanyak bilangan Avogadro. Bilangan Avogadronya itu 6,022 sekian 10 pangkat 23. Satuannya partikel per mol. Jadi jumlah 6, 10 pangkat 23 partikel per mol. Nah, partikel ini nanti bisa berarti atom, molekul, ion, atau senyawa lain. Ya. Nah, jadi satu unit partikel zat itu. Nah, itu dihitung sebanyak 6,022 kali 10 pangkat 23, kemudian dinamai itu satu mol. Nah, nanti ini kita butuhkan untuk menentukan kesetimbangan reaksi. Nah, jumlah mol biasanya nanti ditentukan menggunakan massa molar atau molecular weight. Jadi ini nanti mengkonversi dari eh, kilogram ke mol, Bapak Ibu. Jadi konversinya menggunakan molecular weight. Massa molar ini adalah massa satu mol zat, kurang lebih begitu. Nah, jadi jumlah nanti kalau kita mau mengkonversi mencari jumlah mol itu nanti adalah massa bendanya, massa zatnya dibagi dengan massa molar. Nah, ini contoh massa molar. Jadi massa molar ini satuannya yang banyak dipakai gram per mol. Nanti ada juga satuannya itu kilogram per kilomol. Nah, angkanya yang kilogram per kilomol sama dengan gram per mol karena ini ada kilo, atas kali 1.000, bawah kali 1.000. Tapi nanti ada yang sedikit berbeda, satuannya itu kilogram per mol. Nah, nanti angkanya jadi lebih kecil karena atasnya yang gram ini dibagi dengan 1.000, sementara yang bawah tidak.
Kurang lebih seperti itu. Oke, nah nanti kita akan berurusan dengan konsentrasi zat karena biasanya fluida proses atau zat yang terlibat dalam sebuah proses itu biasanya bukan fluida murni tapi campuran. Oke, nah eh, jadi nanti konsentrasi zat itu macam-macam apa namanya ukurannya Bapak Ibu. Yang paling sering dipakai nanti namanya fraksi mol. Jadi jumlah mol komponen dibagi jumlah mol total. Simbolnya biasanya X. Nanti ada persen mol, ini tinggal dikalikan 100. Lalu nanti ada ppm mol. Jadi kalau jumlah mol komponen ini suatu zat itu terlalu kecil dibandingkan campuran, nanti biasanya meskipun di persen itu dia masih ketemu 0, sekian sekian. Oke, sehingga kemudian di apa namanya disusun apa besaran baru namanya ppm. Kalau persen itu per 100, ppm itu per sejuta. Nah, baik. Nah, jadi nanti tinggal ini dikalikan 10 pangkat 6 dikalikan 1 juta. Biasanya nanti eh, bilangannya akan ternormalisasi ya menjadi eh, eh, apa namanya jumlah angka di belakang komanya jadi bisa digeser penulisannya. Selain mol, nanti yang sering dipakai itu adalah fraksi massa. Oke. Nah, saya kasih simbol di sini XM, begitu ya Bapak Ibu. X-nya itu fraksi, M-nya massa. Nah, ini massa komponen dibagi massa total campuran. Persen massa sama kali 100, ppm massanya kali 10 pangkat 6. Oke. eh Kemudian tekanan parsial. Oh, sebentar. Oke. Nah, jadi tekanan parsial ini adalah tekanan yang dialami oleh suatu komponen di dalam campuran. Eh, ini biasanya didefinisikan untuk gas. Nah, tekanan parsial komponen ke I dalam campuran itu adalah fraksi mol kali tekanan total campurannya. Nanti ketemu tekanan parsial. Oke. Gunanya untuk apa? Nah, nanti akan ketemu di belakang di materi selanjutnya. Oke. Nah, kemudian ada volume parsial. Volume parsial ini adalah volume yang ditempati oleh suatu komponen dalam campuran. Ini biasanya didefinisikan juga untuk gas. Formulanya sama, volume total campurannya kali fraksi fraksi mol. Oke. Nah, next. Ada yang sedikit berbeda, ini konsentrasi massa ke volume. Simbolnya C. Mohon maaf, nanti saya agak kurang konsisten. Nanti di belakang saya ada yang pakai C besar. Nanti harus saya koreksi. Oke. Nah, jadi konsentrasi komponen ke I, suatu komponen CI di dalam campuran itu adalah massa komponen I dibagi volume total campuran pada temperatur T. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, biasanya ini didefinisikan pada suatu kondisi tertentu, namanya kondisi standar, yaitu 273,15 tekanan 1 atmosfer. Oke, satuannya nanti biasanya kalau di kimia karena jumlahnya nggak banyak, dia miligram eh, per N meter kubik. Nah, N ini singkatan dari normal. Nah, kalau dia bukan pada kondisi normal, nanti biasanya satuannya langsung meter kubik ini kondisi aktual. Tapi karena volume gas itu berubah sesuai temperatur, maka biasanya supaya perbandingannya itu konsisten, kita pakai kondisi normalnya. Oke. Nah, pada kondisi normal volume 1 mol gas itu kurang lebih 22,414 liter ya, dengan asumsi gas ideal. Jadi nanti ini biasanya yang dijadikan patokan. Oke, nah ini ada rangkuman tabel konversinya. Jadi kalau dari mol fraction ke ppm itu ke ppm mol dikalikan 10 pangkat 6.
Dari ppm ke mol dibagi 10 pangkat 6, dari fraksi mol ke apa namanya konsentrasi tadi itu molekular weight kali sejuta dibagi 22,14. Perkaliannya ini ya Pak Ibu. Nanti sama dibalik ya. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu rujuk tabel ini untuk konversi. Oke? Oke. Nah, kita masuk membahas tentang formula reaksi kimia. Apa itu formula reaksi kimia? Formula reaksi kimia ini adalah deskripsi suatu reaksi yang menggambarkan dengan tepat perubahan reaktannya menjadi produk. Oke. Reaktan dan produknya nanti dituliskan menggunakan formula kimia dari masing-masing reaktannya atau produknya. Reaktannya itu zat yang berada di sisi pangkal panah sini nih. Produk itu zat-zat yang ada di ujung sisi ujung panah. Panahnya menunjukkan arah perubahannya dari reaktan menjadi produk. Nah, kemudian nanti di depan ini ada koefisien. Sorry, ini biasanya ada juga yang dituliskan tanpa bilangan bulat ya, Bapak Ibu. Bilangan positif, mohon maaf. Oke. Jadi nanti ada koefisiennya berupa bilangan positif di depan dari masing-masing formula kimia untuk menyeimbangkan jumlah atom atau molekul antara reaktan dengan produk. Jadi dalam sebuah reaksi kimia itu berlaku hukum kekekalan jumlah atom atau jumlah molekul. Reaksi kimia ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti reaksi nuklir beda lagi. Artinya apa? Kalau di sisi kiri ada dua atom karbon, maka nanti di kanan itu juga harus ada atom karbon dengan jumlah yang sama. Nah, tapi karena di sini ini angka di bawahnya ini 4 masuk ke formula kimianya, ini mau nggak mau kita harus ikuti sehingga untuk menyeimbangkan di sini kita kasih angka 2. Nanti uh, dua atom karbon ini dikalikan 2 jadi 4. Ini sama antara kiri dan kanan. Nah, hidrogennya juga mengikuti. Ini ada 6 atom hidrogen tambah 2 8. Ini ada di sini ada 4 kali 2 juga 8 dan seterusnya. Nah, koefisien ini nanti menggambarkan jumlah zat yang dibutuhkan atau supaya reaksi ini berlangsung atau jumlah zat yang dihasilkan ketika reaksinya berlangsung. Oke. Jadi nanti kalau ini ada dua, dua molekul C2H4O2 yang berubah menjadi satu molekul C4H6O3 dan satu molekul air H2O. Kurang lebih begitu. Oke. Nah, stoikiometri dan kesetimbangan reaksi. Selain kesetimbangan, tadi Bapak Ibu, kesetimbangan jumlah zat dan jumlah zat reaktan dan produk. Nah, kalau kita tuliskan secara umum, nanti kita bisa nulisnya seperti ini. Jadi koefisien untuk reaktan pertama ditambah, oh sorry, ini ada kesalahannya. Ada salah tulis, ini harusnya R kecil. Ya. Oke, koefisien reaktan kedua kali formula reaktan kedua dan seterusnya. Formulanya saya simbolkan dengan R yang untuk reaktan. Produknya nanti juga sama, simbolnya Q. Q kecilnya ini, Q kecilnya itu adalah koefisien produknya. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini keterangannya. Nah, nanti kita bisa mendefinisikan namanya SIJ. SIJ itu apa namanya rasio stoikiometri antara reaktan ke I dengan produk ke J. Nah, rasio stoikiometri ini menyatakan hubungan tetap antara konsentrasi reaktan dengan produk sepanjang jalur reaksi kimia tersebut. Jadi nanti rasionya ini tetap Bapak Ibu. Oke. Contoh. Oke. Kita punya pembakaran asam sulfida. Oke, H2S dengan oksigen menghasilkan sulfur dioksida dan H2O. Nah, kita nggak tahu ini apa koefisiennya supaya setimbang berapa. Kita kasih simbol R1, R2, Q1, Q2. Nah,
Untuk hidrogennya, karena di sini ada dua, ada R1, nah kita kalikan begini Bapak, 2 kali R1. Untuk kanan, ini hidrogennya ada di sini, ini 2 kali Q2. Berarti apa? Q2 sama dengan R1. Kita balik, kita bagi 2 kiri kanan, ketemu seperti ini. Untuk sulfur, ini R1 di kiri, di kanan Q1. Ini angka penyebutnya juga apa subskripnya juga 1. Jadi ya langsung kita tulis Q1 sama dengan R1. Untuk oksigen, di sini ada 2 R2 di kiri, di kanan ada 2 Q1 ditambah Q2 karena ini satu. Nah, untuk mencari berapa yang seimbang, itu nanti kita bisa selesaikan persamaannya ini. Nah, ini prosedur formalnya begini. Kurang lebih. Ini ada 2 R2, nah, kita substitusi ya. 1 dan 2 kita masukkan ke 3 supaya apa namanya Q1 Q2-nya hilang. Nah, ketemu R2 adalah 3/2 R1. Nah, jadi sekarang kita bisa tahu Q2-nya sama dengan R1, Q1 R1, R2-nya sama dengan 3/2 R1. Nah, kita bisa masukkan kembali ke sini, ketemu R1, 3/2 R1, R1, R1. Nah, kalau supaya bulat, nah kita bisa ambil R1-nya 2 sehingga ketemu seperti ini. Kalau kita ambil R1-nya 1, nanti ini ketemu 1, ini tetap 3/2, ini 1, ini 1. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Nah, rasionya bisa kita hitung. Jadi rasio antara apa namanya O2 dengan H2S, R2 per R1 3/2. Jadi butuh jumlah mol oksigennya yang dibutuhkan itu 3/2 dari H2S. Sementara ini nanti jumlah H2 apa SO2 yang dihasilkan itu sama jumlah molekulnya. H2O yang dihasilkan juga sama karena dengan H2S karena rasionya 1. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau nanti kita mau mau mereaksikan, mau membakar 2 mol H2S, maka butuh oksigen 1,5, 3/2 kali 2 yaitu 3 mol. Nanti dihasilkan sulfur dioksida sebanyak 2 mol, air sebanyak 2 mol. Nah, ini kalau kita kalikan dengan massa molar nanti akan ketemu berapa kilogram dari masing-masing reaktan maupun produk. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ikuti perhitungannya. Oke, jadi nanti kita tahu, oh jumlah massa reaktannya sekian, jumlah massa produknya juga sekian. Nah, kurang lebih massa reaktan itu harus sama dengan massa produk, Bapak Ibu. Kenapa? Karena hukum kesetimbangan jumlah zat itu juga mengimplikasikan hukum kesetimbangan massa. Jadi biasanya kita menyebutnya hukum kekekalan massa. Saya lebih senang menyebut hukum kesetimbangan massa. Kenapa? Karena massa reaktan dan massa produk harus setimbang, harus sama jumlah totalnya. Kurang lebih begitu. Itu. Loh Pak, ini kok ada perbedaan? Nah, ini perbedaan ini muncul karena ada ada ketidakakuratan dalam pengukuran massa molar. Biasanya begitu. Oke, ada keterbatasan akurasi dalam pengukuran massa molarnya. Oke, baik. Selanjutnya, kinetika reaksi pada campuran gas. Laju reaksi suatu campuran gas itu dapat dinyatakan sebagai RF, laju reaksinya. KF itu konstanta kinetika reaksi yang ditentukan berdasarkan eksperimen, dikalikan dengan tekanan parsialnya. Nah, pangkat konstanta stoikiometri reaktannya, kurang lebih seperti ini. Oke, contoh misalkan reaksi. Nah, kemudian, oh maaf Bapak Ibu, Eh, reaksi kesetimbangan. Nah, ada beberapa reaksi itu yang berjalan dua arah Bapak Ibu. Contohnya ini, reaksi SO2 plus O2 menjadi 2SO3. Ini berlangsung dua arah. Jadi nanti pada awalnya ketika belum ada SO3-nya, SO2 dan O2-nya nanti akan bereaksi ke kanan menghasilkan SO3. Ketika nanti SO3-nya itu mencapai jumlah tertentu, nanti dia akan mulai reaksi balik ke kiri, mempecah lagi menjadi SO2 dan O2. Sampai kapan? Sampai laju reaksi ke kanan dan ke kirinya itu setimbang. Sehingga nanti kadar SO2, O2, dan SO3-nya tetap.
Nah, itu namanya reaksi kesetimbangan. Nah, seolah-olah tidak ada reaksi. Tapi Bapak Ibu, kalau misalkan nanti SO3-nya ini kita pisahkan, kita ambil, kesetimbangannya terganggu, dia akan geser lagi ke kanan sampai posisinya setimbang lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini banyak aplikasinya. Kalau nggak salah, salah satu aplikasinya itu di pabrik amonia. Reaksi pembuatan amonia itu juga reaksi kesetimbangan juga, loh nggak salah. Kalau tidak salah ya. Oke, next. Nah, untuk reaksi kesetimbangan Bapak Ibu, ketika sudah steady, ke kiri dan ke kanan setimbang, itu nanti laju reaksi ke kanannya forward dan backwardnya sama. Oke, sehingga RF sama dengan RB. Nah, kita bisa substitusi sehingga kita bisa peroleh bahwa apa? KF kali eh, total perkalian apa namanya tekanan parsial reaktan sama KB kali total hasil perkalian tekanan parsial produk itu sama. Sehingga nanti rasionya juga sama, KF per KB sama dengan nah ini eh, total perkalian tekanan parsial produk dibagi dengan reaktannya. Nah, ini simbolnya K besar P. Ini namanya konstanta kesetimbangan. Ini untuk yang gas. Nah, saya tidak akan mungkin saya jangan bahas dulu yang liquid ya, karena nanti kita banyak aplikasinya untuk yang gas. Oke, oke Bapak Ibu itu materi pertama. Monggo kalau ada pertanyaan, oke, sebelum saya pindah ke materi yang kedua. Yang materi pertama DA-nya juga sudah saya upload. Monggo silahkan di apa namanya diakses. Izin bertanya Pak Kurniadi, Iya, silahkan. Ada di. apakah temperatur atau thermal itu